Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisamuddin. Saya guru SMA Negeri 20 Merangin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2024 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan kedua dengan materi berpikir kritis dan mencintai iptek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kayaknya kurang semangat. Ya, Bapak tanya lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, lebih semangat. Luar biasa. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak? Ada Siapa? 5 orang. 5 orang. Siti Rahma sama Siti Rahma. Siti Rahma. Ranti Sabit. Sakit. Siapa lagi? Tiganya? Oke. Oh, ini suratnya ya. Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan dapat lagi sekolah bersama kita. Baik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Belum mulai pelajaran, yang baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku. Baik anak kalian, masih ingatkah kalian pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa nanti kalian? Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 190. Nah, ada yang mau menjelaskan tentang materi minggu kemarin? Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 merupakan surat yang terdiri dari 200 ayat dan tergolong ke dalam surat Madaniyah. Baik anak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan isi kandungannya serta penjelasan-penjelasan yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kita membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, diawali dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Anak sekalian, pada materi ini Allah menantang kita, silahkan tembuslah langit, silahkan kita menjelajahilah. Baik anak sekalian, sebelum kita memasuki ke dalam materi, Bapak punya video yang menarik yang berkaitan dengan Al-Quran surat Rahman ayat 33. Silahkan kalian saksikan. Kita saat ini tinggal di sebuah tempat kecil di antara luas dalam semesta dengan kehidupan objek di dalamnya. Maka bumi kita ini bahkan kita berbeda melihat dalam skala jauh lebih matang yang kita ini. Berbagi itu yang tergambar dalam sebuah foto bumi yang diambil dari jalan 6 miliar kilometer. 11 Februari tahun 1990 atau sekitar 30 tahun lalu oleh perwakilan desa Beben dan sekaligus menjadi pemerhati yang disediakan oleh perwakilan desa.
sebelum kita dimenangkan untuk menerima kaya. Dua wahana paling sampai Nah, ini galaksi ya. sebagai objek mata manusia pertama yang memiliki jalan berjauh saat ini, harapan dan pengetahuan manusia di bumi sebagai tanda akan adanya sebuah tanda. Coba disimpulkan bahwa bumi ini kecil sekali dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan berapa ratus kali lipat bumi ini dibandingkan dengan matahari? Ribuan kali lipat kan? Ini bumi kita. Kita tinggal di sana berjuta-juta orang kan? Tapi ternyata bumi ini kecil sekali jika dibandingkan dengan matahari. Dibandingkan matahari itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan galaksi yang lainnya. Nah, betapa kecil kita. Maka apa? Kita merasa, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha besar. Ciptaannya segitu gedenya, apalagi Allah, ya kan? Nah, berpikirnya kayak gitu. Paham? Ciptaannya segede itu, apalagi yang menciptakan. Paham ya? Foto ini diambil pada tanggal. Baik, anak-anak sekalian, dari video yang Bapak tampilkan, apa yang tergambar di dalam pikiranmu terkait dengan video yang sudah Bapak tampilkan? Nah, nih, ini bumi kita. Kita tinggal di sana berjuta-juta orang kan? Tapi ternyata bumi ini kecil sekali jika dibandingkan dengan matahari. Dibandingkan matahari itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan galaksi yang lainnya. Nah, betapa kecil kita. Maka kita harus meyakini bahwa Allah itu maha besar. Ciptaannya segitu gedenya, apalagi Allah, ya kan? Berpikirnya kayak gitu. Paham? Ciptaannya segede itu, apalagi yang menciptakan. Paham ya? Nah, itu bumi kita. Nah, karena ada siang, ada malam. Yang sebelah sana yang berhadapan dengan matahari itu siang. Kalau yang dibaliknya malam. Itulah keadaan fenomena. Nah, begitu maha kuasanya Allah. Baik, anak-anak sekalian, dari video yang sudah Bapak tampilkan, ada yang mau menyebutkan kesimpulan dari video tersebut? Silakan, yang mau menjelaskan tentang isi video tersebut. Ini terlihat seperti debu dibanding galaksi yang ada di luar angkasa. Ya, bagus. Inilah yang sudah memberikan penjelasan dari video yang sudah Bapak tampilkan. Proyeknya adalah kalian membuat kaligrafi Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Deskripsinya nanti di LKPD. LKPD sudah Bapak siapkan, silakan kalian buat per kelompok kerjasama yang baik. Bapak mau membagikan LKPD di sini. Selain kalian membuat proyek kaligrafi, diminta untuk membuat sebuah makalah yang nantinya didiskusikan per kelompok. Untuk kelompok 1 silakan, kelompok 2, kelompok 3 LKPD sudah Bapak siapkan, sudah Bapak jelaskan bagaimana teknik membuat sebuah proyek kaligrafi Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, Bapak minta kaligrafi ini kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melakukan diskusi. Silakan kerjakan per kelompoknya. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Baik, anak sekalian, apakah ada permasalahan terkait tugas yang sudah Bapak sampaikan? Tidak ada. Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan makalahnya? Siap? Silahkan untuk kelompok 1. Silahkan anak kalian perhatikan kelompoknya yang sudah lagi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi Nuzul Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum seperti yang dipaparkan, surat ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Mekah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang... Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelompok 2 akan mempresentasikan kandungan isi Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Tapi luas dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepadanya, bahwa semuanya merupakan nikmat yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Saya kembalikan. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca, meneliti dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencipta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak mengadakan evaluasi, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Baik teman sekalian, untuk kesimpulan pada hari ini, silahkan kalian simpulkan dari awal hingga akhir tentang pembelajaran kita pada hari ini. Bahwasanya itu sangatlah Ya, silakan. Subhanahu wa Ta'ala mengancam Manusia manusia dan jin. bahwa kalau di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Ya. Maka dari itu Allah bumi ini terasa seperti debu dibanding galaksi yang ada di luar angkasa. Jika saat ini muncul kelompok manusia yang mampu melintasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dari ilmu yang didapat, itu hanya seberapa tidak sebanding dengan luasnya alam semesta, dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus semakin menumbuh kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin luas dan dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepadanya, bahwa semuanya merupakan nikmat yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, terima kasih kepada Ulan yang sudah menyimpulkan. Baik ayah sekalian, kita melakukan evaluasi. Untuk evaluasi silakan kalian kerjakan pertanyaan yang ada di buku paket pada halaman terakhir. Silakan kalian tulis dan kalian isi. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada pada evaluasi di tahap akhir. Baik ayah sekalian, apakah dari pembelajaran pada hari ini menambah ilmu pengetahuan? Ya. Apakah pembelajaran pada hari ini menambah keimanan kalian? Ya. Apa yang sudah kamu dapat dari pembelajaran pada hari ini? Mengetahui bumi itu sangatlah kecil. Galaksi yang lain yang ada. Nah, terus lanjutnya? Bumi ini terlihat seperti debu dibanding galaksi yang ada di luar angkasa. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut. Ya. Artinya semakin luas dan dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepadanya. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, anak sekalian, ingat ya, proyek kalian apa? Membuat kaligrafi sesuai LKPD yang sudah Bapak kasihkan, bahwa Pak di situ deskripsinya membuat di karton, membuat di kertas karton dan di bingkai. Setelah itu kita pajang di dalam kelas ini supaya kamu bisa membaca setiap saat, membuat kalian termotivasi. Baik anak sekalian, pada era ini ya, banyak orang yang pintar, tapi justru kepintaran itu membuat jauh kepada Allah. Itu sangat keliru. Dalam ayat ini, dalam Quran Surat Ar-Rahman ini menjelaskan bahwa semua yang kita miliki itu yang paling berharga adalah akal untuk dimaksimal mencapai derajat makhluk Allah yang paling tinggi. Itu siapa? Orang yang berilmu. Ya, pertama beriman dulu. Ya, memang betul. Derajat seseorang di sisi Allah itu yang pertama karena iman dulu, baru ilmu. Maka apa? Kalian sudah diberikan pikiran, diberikan akal untuk dapat memaksimalkan akal
sebut dan menjadikannya kalian itu lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang adalah mengumpulkan kaligrafi dan kita pajang bersama-sama, dan untuk pertemuan yang akan datang kita mengadakan evaluasi. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Quran surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Baik, pertemuan yang akan datang jangan lupa membuat kaligrafi yang sudah dibingkai. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.